12 semuanya, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Nah, adik-adik ketemu lagi dengan kakak yaitu Kak AA, dan hari ini kita akan membahas panter mandiri ketiga kalian yang berhubungan dengan pengetahuan dan juga pemahaman umum. Oke adik-adik kelas 12 semuanya, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Nah, untuk slide yang pertama ini, di sini ada sebuah teks dan kakak harap kalian masih ingat ya isinya itu tentang apa. Di sini dia berbicara tentang adanya 5 negara sebagai negara terbersih di dunia dan juga menjadi destinasi wisata yang menarik. Nah, ini penelitiannya dilakukan oleh Yale University dan Columbia University, di mana 5 negara tersebut yang kelimanya adalah Perancis, kemudian yang keempatnya adalah Inggris, ketiganya adalah Swiss, dan yang keempatnya di sini adalah yang keduanya adalah Luxembourg, kemudian yang terakhir adalah Denmark. Jadi itu adalah 5 negara terbersih dan menarik untuk dikunjungi sebagai tempat wisata. Nah, sekarang kita lihat untuk nomor 1 yang ditanyakan adalah topik. Topik teks tersebut adalah berarti hal utama yang menjadi pembahasan ya. Kalau yang A, beberapa negara dengan wisatawan terbaik di dunia, ini salah. Kemudian kalau yang B, 5 negara terbersih yang menjadi destinasi wisata terbaik di dunia. Nah, ini jawabannya mungkin. Kemudian kalau yang C, petualangan menarik, petualangan, ini salah. Kemudian kondisi 5 negara di dunia yang terbersih dan pemilihan waktunya tidak ada. Kemudian negara-negara unik di dunia, versi Yale University dan Columbia University, ini uniknya juga kurang tepat. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, itu tadi untuk nomor 1. Kita lanjutkan kembali. Kita beralih ke nomor 2, sinonim marga satwa. Adik-adik tentu sudah tahu apa yang dimaksud dengan marga satwa ya. Kalau yang A, binatang yang baru, ini bukan. Kalau yang B, itu betul. Kalau yang C, binatang yang dilindungi, salah juga. Binatang yang diburu bukan. Binatang yang diternakan juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi marga satwa itu adalah binatang liar yang tidak dipelihara, gitu ya. Itu untuk nomor 2. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ini masih teks yang sama. Kita beralih ke nomor 3. Gabungan kata berikut ini adalah bentuk frasa, kecuali kita tahu bahwa frasa itu dia memiliki kesatuan makna. Jadi tidak memunculkan makna yang baru. Kemudian frasa biasanya masih bisa disisipi oleh imbuhan di antara kata-kata yang bergabung tadi, gitu ya. Nah, coba kita lihat dari yang A. Petualangan alam. Di antara kata ini dan ini ada imbuhan A, gitu ya. Berarti dia adalah frasa, gitu ya, karena dia masih bisa disisipi. Kemudian kalau yang B, ramah lingkungan. Bisa disisipi di tengahnya ramahan lingkungan? Tidak bisa ya. Ramahi lingkungan? Tidak bisa juga ya. Dan berarti ini bukan frasa. Kemudian kalau yang C, berburu hewan liar. Berburu hewan, atau misalnya berburu hewan liar lah. Bisa disisipi, bisa. Perburuan hewan bisa ya. Kalau misalnya kita imbuhkan dengan perburuan, gitu ya, perburuan hewan. Oke, kemudian kalau yang D, sangat makmur, bisa disisipi, bisa dengan partikel ya. Sangatlah makmur kan gitu ya. Ini bisa disisipi dengan partikel. Kemudian kalau misalnya yang E, makanan organik, di sini ada sisipan juga. Berarti yang bukan frasa itu adalah yang B, gitu ya. Semuanya adalah bentuk frasa kecuali yang B. Oke, yang B itu berarti apakah yang B itu adalah kata majemuk, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita ke nomor 4. Untuk nomor 4, pola yang sama dengan kalimat 22 adalah, di sini kalau ditanya pola berarti berhubungan dengan SPOK, gitu ya. Dan juga biasanya berhubungan dengan setara ataupun tidak setara di dalam kalimat majemuk, gitu ya, majemuk. Nah, itu biasanya seperti itu. Coba kita lihat untuk kalimat nomor 22. 22 dia bilang, selain itu, berarti dia merujuk kepada objek yang menjadi pembahasan sebelumnya. Seluruh hotel dan kapal laut di sana telah menggunakan tenaga surya yang ramah lingkungan. Berarti ada subjeknya, ada predikatnya juga, kemudian juga ada pelengkapnya, gitu ya. Berarti itu adalah pola yang ada di dalam kalimat nomor 22. Berarti kalau dilihat dari pola yang seperti itu, kemudian dari pemajemukannya, dia termasuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat ya, atau intinya seperti itu untuk nomor 22. Kemudian lanjut lagi kita ke nomor 6-nya. Kalimat nomor 6 di sini dia bilang, selain itu Anda dapat melihat dan mempelajari pemanfaatan tenaga nuklir di sana, gitu ya. Sampai sini sebetulnya masih sesuai ya. Karena negara Prancis menggunakan 80%. Nah, ini dia menjadi tidak sesuai dengan kalimat nomor 22.
22 untuk kalimat yang keenam, karena di situ dia lebih kepada kalimat majemuk campuran ya. Kemudian lanjut lagi kita ke nomor 10. Kalimat nomor 10 ini dia bilang Anda dapat merasakan berkemah dan mengadakan acara bersama teman-teman di tengah alam yang masih terjaga. Bahkan Anda dapat mencoba berburu hewan liar yang ada di pegunungan. Dan ini kalimat majemuk setara gitu ya. Ini beda dengan pola kalimat 22. Kemudian untuk yang C, kalimat 11. Kalimat 11 di sini dia bilang selain itu Swiss juga terkenal sebagai negara penghasil coklat terbaik di dunia. Nah, kalau untuk yang C itu dia sesuai. Kenapa? Karena dilihat dari polanya anak kalimat mendahului induk kalimatnya kan gitu ya. Dan dia termasuk kalimat majemuk bertingkat ya untuk yang C. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor 5, di sini yang ditanyakan adalah simpulan paragraf ke-1. Simpulan paragraf ke-1, kalau dia cuma satu paragraf, kita bisa melihat dari ide pokoknya, dominan seperti itu, atau dilihat dari isi keseluruhan apa yang dia perbincangkan gitu ya. Nah, kita lihat dari yang A, 5 negara sebagai destinasi wisata menarik dan terbersih menurut Yale University dan Columbia University. Ini bisa jadi. Kemudian kalau yang B, studi ilmiah di 5 negara. Ini salah gitu ya. Kemudian kalau yang C, posisi 5 negara terbaik. Betul memang dia berbicara tentang posisi, tetapi bukan posisinya yang terpenting. Yang terpenting itu adalah 5 negara itu diperoleh dari mana. Kan gitu ya. Ini bukan. Kemudian kalau yang D, sekitar 80% tenaga nuklir, ini bukan juga. 5 negara terbersih di dunia, Inggris, Perancis termasuk di dalamnya, ini juga bukan. Berarti jawabannya untuk simpulan paragraf ke-1 adalah yang A gitu ya. Itu untuk nomor 5. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita ke nomor 6. Untuk nomor 6, pernyataan yang benar berikut ini, seandainya Anda ingin menikmati sepak bola dan berburu hewan liar adalah, jadi menikmati sepak bola dulu, baru dia berburu hewan liar. Kita tahu bahwa sepak bola itu bisa kita nikmati di Inggris gitu ya. Kemudian berburu hewan liar, kita bisa menikmatinya di Swiss. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Mudah ya adik-adik. Kemudian kita lanjutkan kembali. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 yang ditanyakan adalah makna denotasi kastel adalah. Denotasi itu berbicara tentang makna asli yang berkaitan dengan makna di dalam kamus juga ya. Nah, coba kita lihat kastel, rumah yang dilindungi prajurit, ini bukan gitu ya. Rumah yang ditempati banyak orang, waduh, ini rumah susun kali. Oh, bukan ya. Kemudian kalau yang C, rumah didiami keluarga, ini rumah kita gitu ya. Kemudian kalau yang D, rumah dimiliki bersama, ini juga bukan. Yang betul adalah yang E, rumah dikelilingi parit. Jadi sebetulnya kastel itu tempat tinggal atau benteng yang bentuknya itu dia dikelilingi oleh parit gitu ya. Itu adalah jawabannya yang E. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita ke nomor 8. Antonim polusi itu adalah kondisi di mana lingkungan itu kotor ya atau tercemar. Berarti jawabannya itu adalah yang B, resik atau bersih gitu ya. Itu adalah antonim daripada polusi. Kemudian kita lanjutkan kembali adik-adik, ini masih teksnya sama. Kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 9. Pernyataan yang mungkin benar gitu ya. Tentu saja terkait dengan apa yang sudah dibahas di teks ya. Berarti kita bicara tentang hipotesis atau prediksi kita ke depannya. Nah, sekarang kita lihat kalau yang A, 5 negara di dalam teks tersebut adalah yang paling bersih di dunia. Ini betul gitu ya, karena menurut Yale dan Columbia University ya. Kemudian kalau yang B, setiap negara punya sisi berbeda tentang kebersihan di wilayahnya. Betul, ada yang bersih karena sanitasinya, airnya, hutannya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang C, kebersihan adalah salah satu hal penting untuk menarik wisatawan. Ini bisa jadi gitu ya, bisa jadi memang kebersihan itu adalah salah satu daya tarik ya, wisatawan ingin berkunjung ke sana gitu ya. Ini bisa jadi kalau untuk yang C. Kalau yang D, negara terbersih memiliki jumlah wisatawan asing yang tinggi. Ini tidak dibicarakan ya, jumlah wisatawan itu sama sekali tidak dibicarakan. Kemudian yang E, negara lain di luar posisi 5 besar adalah negara kotor. Nah, ini juga tidak disebutkan ya negara kotor atau tidak gitu ya. Berarti jawabannya yang memiliki kemungkinan yang benar adalah yang C gitu ya. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita ke nomor 10. Untuk nomor 10, sinonim dari kata sanitasi adalah sanitasi nih. Adik-adik ada yang tahu kira-kira apa? Kalau yang A, kesehatan wilayah, ini bukan.
Kesehatan publik jawabannya betul adalah yang B. Jadi sanitasi itu dia berbicara kesehatan publik ya secara umum ya. Kesehatan MJK ini bukan, kesehatan alam bukan, kesehatan pribadi apalagi gitu ya. Jadi itu yang menjadi jawaban untuk nomor 10. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita beralih ke nomor berikutnya. Di sini soalnya agak panjang, coba kakak baca dulu. Teman saya bercerita bahwa dirinya berlibur ke beberapa negara terbersih di dunia. Wow, dikelilingin dunia ya. Kemudian di hari pertama dia belajar berwirausaha coklat. Lalu di hari berikutnya, masih ingat ya kalau coklat itu di mana? Coklat itu di Swiss ya, dan semua jawaban di sini dimulai dari Swiss. Coklat lalu di hari berikutnya melihat ragam arsitektur terkini. Nah, ragam arsitektur itu adanya di Denmark gitu ya. Kemudian dia bilang pada hari ketiga dia memutuskan untuk berkemah dan berburu. Wah, berarti dia balik lagi nih ke Swiss gitu ya. Kemudian di hari terakhir dengan sisa dana yang minim ia mengunjungi negara makmur di Eropa. Negara makmur itu adalah Luxembourg dengan penduduk sedikit dan jumlah pendapatan tertinggi gitu ya. Nah, itu adalah jawabannya berarti yang C, itu untuk rangkaian peristiwa yang dikunjungi oleh teman kita tadi gitu ya. Oke, berarti itu untuk nomor 11, jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan kembali, ini untuk nomor berikutnya. Ini sudah ganti teks ya, jadi kalau adik-adik masih ingat, teks ini bercerita tentang manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan ya, baik itu primer, sekunder, kemudian ada juga kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu harus dicapai gitu ya, untuk ini kebutuhan dan ketenangan hidup dapat dirasakan secara bersamaan di dalam kehidupan. Jadi biar kita kebutuhannya terlengkapi dan tenang juga, ya semuanya itu harus tercapai. Nah, itu kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk nomor 12 yang ditanyakan adalah judul yang sesuai dengan penggalan teks tersebut adalah kalau ditanya tentang judul biasanya spesifik mengacu pada salah satu tokoh, latar, atau mungkin pada salah satu masalah yang menjadi pokok pembahasan di dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari yang A, kebutuhan alamiah dan aktivitas manusia, ini kurang gitu ya. Kemudian kalau yang B, kebutuhan manusia dan ketenangan batin. Waduh, ketenangan batin ya. Ini kurang tepatnya di sini ya. Kemudian kalau yang C, kebutuhan dan pemenuhan hidup manusia modern, ini juga kurang. Kemudian kalau yang D, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier manusia. Nah, kalau untuk yang D itu sesuai karena memang 3 kebutuhan itulah yang dibahas di dalam teks tersebut. Kalau yang E, kebutuhan alamiah dan primer, ini juga kurang tepat. Oke, berarti jawabannya untuk nomor 12 itu adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita ke nomor 13. Ide pokok paragraf tersebut adalah kalau misalnya kita lihat ya, untuk nomor 7 itu ada kata-kata dengan demikian. Berarti kalau sudah dengan demikian, simpulan dari keseluruhan isi itu ada di dalam kalimat ketujuh. Otomatis yang menjadi ide pokoknya adalah induktif ya, berada di akhir. Nah, sekarang kita lihat nih kalau yang A, pemenuhan kebutuhan dan ketenangan hidup manusia. Kalau untuk yang A itu betul ya. Kenapa betul? Karena dia sesuai dengan yang ada di sini ya, kebutuhan dan juga ketenangan hidup kan gitu ya. Berarti langsung ketemu jawabannya adalah yang A untuk nomor 13. Kemudian lanjutkan kembali, kita beralih ke nomor berikutnya. Ini adalah tentang bahasa panda atau bahasa memecahkan kode-kode bahasa gitu ya. Jadi kita perlu mengenkripsi atau memecahkan kode-kode yang berupa angka-angka di sini ya. Di sini sudah ada clue-nya, jika S sama dengan 33, artinya jika S itu sama dengan angka 33 dan bentuk lainnya tetap berpasangan, maka angka-angka di sini kira-kira apa nih? Berarti kalau berpasangan 30, 19, 27 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita langkahnya yang pertama adalah seperti ini dulu. Jadi kita tentukan S adalah 33, kemudian kita urut sesuai dengan abjadnya, abjad dan angkanya, baik itu ke atas ataupun ke bawah gitu ya, sampai Z gitu ya, dari A sampai Z. Kalau sudah ketemu, maka tinggal kita pasangkan saja gitu. Jadi 30 di sini berarti adalah P gitu ya, 19 berarti adalah di sini E gitu ya, dan seterusnya. Maka nanti kita akan mendapatkan kata seperti ini gitu ya. Ini pemenuhan tersier gitu ya. Jadi yang ditanyakan pemenuhan tersier adalah gitu ya. Nah, ini adalah enkripsi daripada jawabannya gitu ya. Kalau yang A, kita
kita sebelum menjawab ingat-ingat dulu bahwa tersier itu adalah pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan kepuasan ya. Atau intinya mah kalau ada dana lebih bolehlah kita senang-senang atau berpuas-puas diri gitu ya. Nah, kalau telepon seluler ini adalah kebutuhan sekunder untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Berarti ini bukan. Kalau mobil mewah, kalau mobil saja mungkin dia bisa disebut sebagai kebutuhan sekunder ya, menunjang aktivitas kita sehari-hari. Tapi kalau untuk mobil yang mewah, rasa-rasanya ini masuk kepada tersier ya, karena tujuannya bukan untuk sekunder, berarti tujuannya adalah ada tujuan lain yaitu untuk bermewahan gitu ya. Kemudian kalau televisi ini adalah sekunder, ini bukan tersier. Kemudian makanan sehari-hari ini adalah primer. Kemudian tempat tinggal ini adalah primer. Berarti jawabannya adalah yang B untuk nomor 14. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita ke nomor 15 sekarang. Ini juga masih berhubungan dengan bahasa Panda, tapi dia beda cara. Kalau tadi kita mengurutkan urutan seperti ini gitu ya. Kalau untuk nomor 15, kita harus menggunakan yang namanya root 13. Jadi kita menyusun 13 abjad. Dimulai dari A, ini nomor 1 sampai M, di sini nomor 13. Kemudian kita pasangkan kembali sisa abjadnya. Ini dari N nomor 1 sampai nomor 13. Berarti kalau sudah berpasang-pasangan seperti ini, kita tinggal memecahkan kode-kodenya saja. Berarti kalau misalnya di sini C itu pasangannya adalah P, kan gitu ya. Berarti yang kita ambil adalah huruf P-nya. Begitu seterusnya sampai seluruh huruf-huruf di sini atau abjad di sini itu bisa kita pecahkan. Nah, nanti kita akan mendapatkan kata-kata seperti ini gitu ya. Pemenuhan sekunder ini adalah yang mewakili soalnya. Berarti kita ditanya tentang pemenuhan sekunder itu seperti apa. Kalau misalnya yang A, tempat tidur bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari, boleh lah. Kalau nggak ada tempat tidur ya pegel-pegel juga ya badannya setiap hari tidur di lantai. Kemudian kalau yang B, motor mewah. Kalau motor mewah ini kemewahan ini berhubungan dengan tersier ya. Kemudian mobil mewah juga sama tersier, pakaian ini primer gitu ya. Kemudian perhiasan ini adalah tersier. Berarti jawabannya yang menunjang kebutuhan kita sehari-hari adalah yang A gitu ya, tempat tidur. Oke, itu untuk jawaban nomor 15. Kemudian lanjutkan kembali, kita beralih ke nomor berikutnya. Untuk nomor 16, bentukan kata yang sama dengan kata kepuasan. Jadi yang ditanya adalah bentukan kata atau kata bentukan. Kata bentukan adalah kata yang sudah mengalami proses morfologis atau modifikasi ya. Jadi dia sudah berbentuk imbuhan atau mungkin ada partikel. Nah, di sini kalau kita pecah, dia menjadi begini. Ada imbuhan ke-an plus kata dasarnya itu adalah puas ya. Oke. Di sini sebagai konfiks atau imbuhan yang berada di awal dan di akhir, puas adalah sebagai adjektiva atau kata sifat gitu ya. Nah, sekarang kita cari bentukan yang sama. Kemudian kita lihat dari yang A dulu nih, dia memiliki kebutuhan. Konfiksnya betul, butuh di sini adalah verba atau kata kerja gitu ya. Berarti masih berbeda ya. Kemudian kalau yang B, sesekali kita membutuhkan ketenangan. Tenang di sini adalah adjektiva. Dan di sini ada imbuhan ke-an ya. Berarti ini bisa jadi jawabannya. Kemudian kalau yang C, mereka mencari kehidupan. Hidup di sini adalah nomina gitu ya, atau kata benda atau mewakili hal gitu ya. Kemudian kalau yang D, solidaritas manusia ada dalam kebersamaan. Bersama ini adalah adverbia atau kata keterangan. Kemudian kalau misalnya yang E, manusia memiliki keterhubungan. Hubung di sini adalah verba gitu ya, atau kata kerja. Berarti jawabannya yang sebentuk adalah yang B, di mana ada imbuhan ke-an sebagai konfiks dan juga kata dasar awalnya itu sebagai adjektiva. Berarti ketemu ya, jawabannya untuk nomor 16 adalah yang B. Kemudian nomor 17, simpulan logis untuk teks tersebut adalah, jadi kita diminta menyimpulkan tapi secara logis gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Kebutuhan primer membantu mewujudkan kebutuhan sekunder dan tersier. Kalau ini salah ya. Kemudian kalau yang B, kebutuhan tersier lebih berharga kedudukannya dari primer. Ini juga salah karena yang lebih berharga adalah primer. Kemudian kalau yang C, seluruh kebutuhan dapat diwujudkan secara bersamaan oleh manusia. Wow, ini luar biasa sekali. Kemudian kalau yang D, kebutuhan sekunder digunakan untuk memenuhi terlebih dahulu kebutuhan tersier. Ini salah karena yang terpenting lebih dulu untuk dipenuhi adalah primer.
Kemudian kalau yang E, kebutuhan primer dapat dipenuhi dengan memanfaatkan kebutuhan sekunder. Nah, ini jawabannya betul adalah yang E. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan primer, kita memanfaatkan kebutuhan sekunder sehari-hari, gitu ya. Nah, itu kira-kira jawaban untuk yang E. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita beralih ke nomor berikutnya. Untuk nomor 18, berdasarkan teks tersebut, isi komentar berikut ini benar, kecuali, gitu ya. Kecuali berarti yang salah ya. Kalau yang A, belanjakan kelebihan hartamu untuk tersier ketika primer dan sekunder sudah terpenuhi. Ini betul ya. Jadi kalau primer dan sekunder sudah terpenuhi, bolehlah kita berfoya-foya atau bersenang-senang dengan kebutuhan tersier. Kemudian kalau yang B, belanjakan kekurangan hartamu untuk tersier ketika kebutuhan primer telah terpenuhi. Ini salah. Kenapa? Sudah tahu hartanya kurang, malah dia ingin belanja untuk tersier gitu ya. Ini menjadi salah. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Itu untuk nomor 18. Kemudian nomor yang terakhir, di sini yang ditanya adalah frasa yang sebentuk dengan ketenangan hidup. Nah, untuk menganalisis frasa yang sebentuk, kita perlu tahu dulu bahwa ketenangan ini adalah bentuk nomina, gitu ya. Kemudian hidup ini juga nomina, gitu ya. Bedanya adalah nomina di sini dia berbentuk nomina turunan, kan gitu ya. Kemudian nomina di sini dia berbentuk nomina dasar, gitu ya. Oke. Kita sudah ketemu ya kelas kata dan juga bentuk daripada kata itu sendiri. Kemudian kita hitung juga suku katanya. Ketenangan, berarti di sini 4 suku kata plus hidup 2 suku kata gitu ya. Berarti dari suku kata yang sudah ketemu, kelas katanya sudah ketemu, dari bentuk kata atau proses morfologis kata tersebut juga kita sudah memahami. Nah, sekarang kita lihat dari yang A dulu. Kesatuan organisasi, kesatuannya adalah nomina turunan gitu ya. Organisasinya juga nomina, tetapi bedanya di sini ada imbuhan asing, yaitu sasi gitu ya. Berarti untuk yang A itu kurang tepat. Kemudian kalau yang B, penggalangan ini nomina turunan gitu ya, nomina turunan. Kemudian dananya juga kata dasar ya. Oke. Dananya kata dasar. Dan kalau kita lihat penggalangan ini 4 suku kata dan dana 2 suku kata. Oke, kalau yang ini masih sesuai ya kalau yang B. Kemudian kalau yang C, peraturan ini 4 suku kata diisi oleh nomina turunan gitu ya. Tapi di sini nih yang jadi masalah, baru itu adalah adjektiva ya, dia bukan nomina. Jadi dia adalah kata sifat. Kemudian penemuan ini 4 suku kata dan ini adalah nomina turunan. Kemudian di sini prasejarah ini nomina, tetapi yang jadi masalah di sini ada bentuk terikat berupa pra gitu ya. Sementara di sini tidak ada bentuk terikat. Berarti ini kurang tepat juga ya, walaupun dia di sini nomina. Ini kurang tepat juga. Oke. Kemudian kedisiplinan di sini nomina turunan gitu ya. Kedisiplinan ini 5 suku kata tapi dia ya. Aparat di sini adalah nomina dasar gitu ya, nomina juga berbentuk dasar. Kemudian aparat ini terbagi menjadi 3 suku kata ya. Aparat 5 plus 3 berarti ini kurang tepat ya. Berarti jawaban yang lebih tepatnya adalah yang B. Dilihat dari kelas katanya dia sama, dilihat dari pembentukan katanya dia sama sebagai frasa gitu ya, dan juga dilihat dari suku kata yang membentuk kata-kata tersebut itu juga sama. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Nah, demikian adik-adik pembahasan singkat kita tentang PPU di Panter Mandiri ketiga kali ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih adik-adik semuanya.